Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu guru di sini. Perkenalkan saya Retno Yesa Fitri SPD sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Malang. Di sini saya akan sosialisasikan modul 1.4 berkenaan tentang diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam dan lebih jauh, yang pertama harus kita lakukan adalah budaya senyum 5 menit. Coba ibu-ibu kita lakukan budaya senyum 5 menit supaya nanti kita terbiasa kepada anak-anak untuk melakukan senyuman sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Monggo kita senyum bersama 1 menit ya. Oke, untuk selanjutnya kita mengenal budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif biasanya dibuat melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, guru dengan kepala sekolah, ataupun dengan lingkungan di sekolah tersebut. Nah, budaya positif itu berkenaan sekali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila tersebut ada 6 komponen ya Bapak Ibu, di antaranya yang pertama berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, keempat apa Bu? Bernalar kritis, 5 mandiri, yang keenam beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya apa? Tujuannya di situ mewujudkan peserta didik yang mencerminkan keenam aspek tersebut, yaitu peserta didik yang mengarah pada prinsip profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita belajar disiplin positif ya. Yang pertama, bagaimana sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta selanjutnya kita mengenal disiplin positif dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin kepada peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa diberi hadiah, dikasih iming-iming, atau ditakut-takutin, dikasih hukuman, atau seperti kita dikasih bintang, itu kan sebuah hadiah ya. Jadi dari situ anak-anak nanti akan merasa itu suatu iming-iming. Kalau kita melakukan sesuatu nanti kita dapat hadiah. Nah, jadi dari disiplin positif ini kita menerapkan kepada anak supaya anak tadi melakukan dengan sukarela karena tanggung jawab. Karena mereka memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, yang kedua, disiplin itu sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak usia dini dan harus dilakukan berkala setiap hari. Sebab apa? Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu melakukan sendiri tanpa disuruh, atau anak mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan disiplin positif disiplin tadi ya, ada juga kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, setiap tindakan manusia didorong oleh kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja sih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, termasuk kelangsungan hidup, manusia juga butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan, dan butuh penguasaan.
Ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggaran peraturan seringkali mengakibatkan ketidakpuasan kebutuhan dasar. Memahami ini membantu mengatasi masalah seperti kasus-kasus yang sudah terjadi pada anak-anak ya. Yang kedua, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai macam cara. Jadi untuk memenuhi 5 kebutuhan tadi, manusia itu memiliki cara-cara unik tersendiri untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Nah, itu caranya sendiri-sendiri ya, tergantung dari kepuasan dan kebutuhan masing-masing. Nah, ada juga di sini jika mereka itu tidak berhasil secara positif, maka mereka akan melakukan kegiatan tersebut dengan secara negatif ya, tidak mematuhi nilai-nilai kebajikan. Nah, makanya itu diperlukan disiplin positif supaya pemenuhan tadi itu bisa sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada yang pertama itu bertahan hidup, yang paling utama ya. Yang kedua, manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Apa sih bertahan hidup itu? Bertahan hidup itu ada 3 komponen. Yang pertama, manusia membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan minuman untuk bertahan hidup dan pertolongan pertama jika merasa kesusahan. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah sifat otentik manusia ya, bahwa kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, atau istilahnya kita sebagai makhluk sosial. Orang lain tersebut siapa? Kita bisa dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan binatang peliharaan pun kita harus memiliki kasih sayang ya, supaya binatang peliharaan yang kita asuh itu bisa memiliki rasa chemistry dan rasa diterima di dalam hubungannya dengan manusia ya. Yang selanjutnya kesenangan. Nah, di sini supaya anak-anak itu bisa senang, biasanya kita mengajak dengan bermain, bergembira, sukaria, hiburan, bersifat melucu supaya bisa tertawa, atau kegiatan yang sifatnya berisik ya. Itu biasanya kan mengundang kebahagiaan. Nah, untuk selanjutnya yakni kebebasan. Kebebasan di sini menciptakan suasana yang mandiri. Anak dibiasakan memiliki pilihan, mencoba hal baru. Terus dari mencoba hal baru tersebut, mungkin anak nanti bisa mengendalikan dirinya. Yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini itu mencakup harga diri yang dimiliki oleh anak, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk diteman, berprestasi, diakui dan didengarkan ide-ide atau masukan atau kolaborasi kelompoknya itu didengarkan oleh temannya. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu hukuman ya. Biasanya kan kalau di sekolah kita menghukum ya. Nah, sekarang itu sudah tidak dipergunakan ya, karena hukuman itu bagi anak tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Yang pertama. Nah, di sini mungkin murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau sifatnya itu satu arah, hanya dari guru saja ya. Yang selanjutnya itu hukuman itu bersikap ke fisik atau nanti ke psikis anak. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, tapi di sini murid itu dibuat tidak nyaman dari konsekuensi tersebut. Selanjutnya sikap guru ini jatuhnya memonitor muridnya ya. Nah, dari sini kita memilih restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita tidak semena-mena tiba-tiba mengejudge dia. Bapak Ibu, kita mengenal posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Coba kita ulangi lagi. Tadi posisi kontrol guru ada berapa Bapak Ibu? 5 ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima manajer. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke kasus ada pengenalan tentang segitiga restitusi. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah anak, kita harus melewati segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu ada 3 garis yang terhubung ya, yang terhubung. Nah, yang pertama, pada garis yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Oke, kita masuk kepada kasus yang pertama. Sebelum kita menganalisa kasusnya, saya bacakan dulu kasusnya ya Bapak Ibu ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Di sini pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya buka slide-nya lagi yang di depan ya. Posisi kontrol ada 5 di sini. Kira-kira dari kasus yang tadi itu posisi kontrol apa ya yang diambil oleh Ibu Dani? Iya, guru membuat anak merasa bersalah ya. Seharusnya kita sebagai guru itu harus melakukan pendekatan secara personal ya. Karena anak memiliki alasan tertentu melakukan hal tersebut ya. Oke Bapak Ibu, dari sini sudah mendapatkan masukan ya. Sudah bisa menganalisa segitiga restitusi tadi. Dan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Q&A? Cukup, oke. Dari sini terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan terima kasih, semoga sosialisasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.